Mobil LCGC mungkin buat sebagian orang adalah mobil yang hina dan tidak layak pakai. Tapi untuk sebagian orang, mobil LCGC adalah mobil yang cukup layak digunakan. Ya, ini adalah kondisi yang berbeda, karena setiap orang memiliki perspektifnya masing-masing dan memiliki rasa syukur yang berbeda masing-masing. Namun di luar dari itu semua, sebenarnya mobil LCGC bukanlah mobil yang buruk-buruk banget. Karena nyatanya, mobil LCGC hampir selalu menjadi mobil terlaris 10 besar di kategori masing-masing. Apalagi kalau kita mau ngomongin di kelas hatchback, contohnya Honda Brio. Honda Brio berhasil menjadi mobil terlaris sepanjang tahun 2024. Dengan adanya hal tersebut, kita bisa membuktikan satu hal, ternyata mobil LCGC tidak seburuk itu, karena ia diterima oleh masyarakat Indonesia. Iya kan? Tapi ada satu mobil LCGC yang terus-menerus dihujat dan selalu dicap negatif dari awal kemunculannya. Dan iya, mobil tersebut adalah Daihatsu Sigra. Daihatsu Sigra resmi diperkenalkan oleh Daihatsu pada tahun 2014 dan diluncurkan secara resmi juga pada tahun 2015. Ketika peluncurannya, Daihatsu memberikan informasi kalau ini adalah mobil 3 baris yang bisa menampung 7 penumpang. Ya, mobil 3 baris dengan harga yang murah. Dengan demikian, Daihatsu Sigra adalah jawaban untuk kalangan menengah di Indonesia. Apalagi kala itu mobil ini dijual dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Mobil baru, 7-seater, harga terjangkau, ada pilihan varian. Tentu aja ini menjadi sesuatu hal yang sangat menggemaskan untuk dibeli. Tapi ketika unitnya sampai ke konsumen dan banyak konsumen yang pakai, akhirnya banyak konsumen atau bahkan non-konsumen mengeluhkan akan mobil ini. Menariknya, dari keluhan menjadi ulasan negatif, dan dari ulasan negatif menjadi hujatan. Pertanyaannya, kenapa mobil ini dihujat? Apa yang salah dari Sigra? Yang pertama tentu aja dari kualitas mobilnya itu sendiri. Sigra keluaran Daihatsu, dan Daihatsu adalah versi murah dari Toyota. Toyota juga mengeluarkan mobil kembar dari Sigra, yaitu Calya. Calya itu juga cukup mengerikan kualitasnya. Jika Calya kualitasnya mengerikan, bagaimana dengan Sigra? Tentu aja lebih mengerikan. Kenapa kualitasnya bisa mengerikan? Jawabannya adalah ini tentu aja mobil murah. Kenapa bisa murah? Ya karena mobil ini memiliki banyak kompromi. Ya, kompromi di mobil ini banyak banget. Yang pertama tentu aja bodinya tipis. Tanpa perlu diketok pakai tangan, dilihat dari lekukan bodi dan catnya aja, kita udah tahu kalau bodinya mobil ini tipis. Apalagi kalau kita melihat hasil kecelakaan mobil ini, hasilnya biasanya parah banget. Padahal cuma nabrak tembok dalam kecepatan 20 km. Apakah itu crumple zone? Itu sebenarnya bukan crumple zone, tapi emang bodinya aja yang tipis. Kemudian selain bodi yang tipis, insulasi suara di mobil ini juga hampir nggak ada sama sekali. Apalagi kalau kita mau ngomongin generasi awalnya. Duh, parah banget. Kasarnya ketika berhenti di lampu merah dan ada pemotor di samping kita lagi ngobrol, itu suara ngobrolnya sampai masuk. Kalau suaranya masuk, mau nggak mau kita jadi ngedengerin obrolan mereka. Iya, kalau obrolannya bagus. Kalau lagi ngegibah gimana? Ya secara nggak langsung kita jadi ikutan ngegibah juga. Iya kan? Kemudian kita masuk ke interior. Kalau interior mobil ini nggak usah ditanya, benar-benar asal jadi aja. Semua terasa keras dan agak gimana gitu ya. Terkesan ya murahan. Dan yang lebih menyedihkannya lagi adalah ketika kita menutup pintu mobil ini, bunyinya cuman plek, kayak nutup pintu lemari akuarium. Ya, itu adalah hujatan yang biasa kita dengar dari orang-orang kebanyakan. Sebenarnya itu kayak bukan hujatan sih, karena itu memang faktanya. Tapi kita tidak bisa melihat perspektif dari sisi itu aja, karena buat kebanyakan orang yang realistis akan kebutuhan dan ekonomi, Sigra memiliki kualitas seperti itu adalah hal yang wajar, mengingat harganya yang juga murah. Jadinya ya tinggal singkirin aja pikiran kalau mobil LCGC itu adalah mobil murahan. Dan kalau murahan ya sama dengan mobil kelas bawah. Ini adalah mindset yang sering berkembang di masyarakat Indonesia. Tapi apakah mindset ini bisa dihilangin? Sayangnya sulit banget dihilangin, apalagi mengingat mobil ini yang menggunakan banyak banget taksi online. Dan taksi online ya kebanyakan bawa mobilnya ya begitu, nggak jelas. Kadang belok kiri mendadak tanpa sen, kadang jalan di tengah marka jalan, kadang jalannya lelet banget di jalan satu jalur, kadang ini dan kadang itu. Ya, hal ini juga yang membuat mobil ini dihujat, karena usernya. Walaupun memang terkadang bukan Sigra aja yang begini, karena kebanyakan taksi online entah kenapa saat ini kebanyakan ya begini bawa mobilnya. Namun apakah hal tersebut bisa kita wajarkan? Sebenarnya nggak juga, karena semua itu menyangkut keselamatan di jalan. Namun di luar dari user dan materialnya, bagaimana dengan performa mobil ini? Performa mobil ini cuma bisa dibilang cukup aja, bahkan cenderung kurang. Kemudian respon gasnya juga banyak yang bilang terlalu agresif. Lalu selain gas, kopling juga terlalu sensitif. Engine brake juga terlalu kasar. Rem juga terlalu sensitif.
Suspensi tentu aja keras, bahkan lebih keras daripada mobil tua. Itu mungkin adalah hal yang bisa digambarkan dari performa mobil ini. Tapi lagi dan lagi, jika kita ingin melihat harganya, tentu aja hal ini adalah hal yang sangat wajar. Tapi apakah benar-benar wajar hal ini? Jawabannya sebenarnya ya nggak juga. Pasar Indonesia terkenal sangat kompetitif dan menuntut. Kasarnya pasar Indonesia itu walaupun bagus tapi sulit ditembus oleh produsen. Namun faktanya pasar Indonesia itu nggak sekeras itu. Kenapa bisa? Karena kebanyakan orang Indonesia memiliki sifat yang ya udahlah, wajarlah, inilah dan itulah. Kita bisa bercontoh dari kasus Sigra ini. Produsen memberikan Sigra dengan keadaan yang benar-benar seadanya dengan harga seadanya juga. Konsumen Indonesia cuma bisa ya terima aja, tanpa komplain ini dan itu. Kenapa mereka tidak komplain? Ya balik lagi ke sifat kebanyakan orang Indonesia. Ya udahlah, namanya juga mobil LCGC. Wajarlah, namanya juga mobil LCGC dan lainnya. Padahal jika kita sebagai konsumen ingin menuntut lebih, produsen pasti akan mengikuti keinginan pasar. Jika pasar sudah bisa menerima dengan kondisi seperti ini, ya produsen santuy aja. Ngapain di-upgrade? Ya begini aja bisa laku 10 besar. Iya kan? Oh iya, ada satu hal lagi yang bikin mobil ini bikin kecewa kebanyakan orang. Yang mana Daihatsu seperti tidak jujur dengan mobil ini pada awalnya. Jadi ketika peluncuran mobil ini, Daihatsu mengklaim kalau mobil ini adalah mobil 7-seater yang bisa menampung 7 orang. Tapi di sini Daihatsu tidak menjelaskan yang dimaksud 7 orang ini orang dewasa atau ditambah anak-anak. Karena kenyataannya di generasi awal baris ketiga sama sekali tidak layak untuk penumpang dewasa. Ditambah ketika diisi penumpang dewasa, suspensi belakangnya langsung ambles kayak pakai airsus. Dan lebih parahnya lagi, di kondisi seperti ini performa mesin jadi seperti melembah secara drastis karena beban jadi bertumpuk di belakang. Dengan adanya hal ini, banyak orang yang kecewa dengan mobil ini dan cukup protes akan hal ini. Dan pada akhirnya, pada tahun 2019, Daihatsu secara resmi mengeluarkan pernyataan kalau Sigra tidak didesain untuk membawa 7 penumpang dewasa. Jadi kursi baris ketiga hanya dimaksudkan untuk anak-anak. Ya, butuh waktu lebih dari 3 tahun untuk Daihatsu mendeklarasikan hal ini. Dengan adanya hal ini, banyak pengamat otomotif dan publik merasa kalau ini adalah pembohongan publik. Jadinya ya banyak faktor yang menyebabkan mobil ini cukup dihujat dan dinilai negatif. Apalagi kalau mau ngomongin pilihan terendah mobil ini yang masih pakai mesin 3 silinder. Duh, kasarnya mobil ini bisa menjadi gambaran ekonomi Indonesia, yaitu sulit. Iya kan? Tapi itu kan Sigra generasi awal-awal. Bagaimana dengan Sigra generasi terbaru? Tentu aja lebih baik, tapi sedikit. Dan upgrade yang sebenarnya lumayan terasa, tapi bukan di tipe terendahnya. Karena kalau di tipe terendahnya ya tentu aja masih kayak 11-12 dengan Sigra lama. Di generasi terbaru di tipe M ke atas sudah menggunakan teknologi drive-by-wire dan eco. Jadinya ya mobil ini bisa lebih irit. Ya, lebih irit bukan lebih baik performanya. Kemudian selain performa, di dashboard saat ini sudah memiliki fitur MID. Kemudian fitur lainnya juga banyak yang berubah. Airbag 2 titik ya walaupun udah ada sih. Side impact beam, ABS dan EBD untuk tipe AT, sensor depan, sensor parkir belakang, immobilizer dan lainnya. Keren kan? Tapi sekali lagi, sayangnya ini semua bisa kalian dapatkan di tipe M ke atas. Di bawah itu, kalian masih mendapatkan mobil barebone. Namun apakah Sigra ini layak dihujat? Jawabannya tergantung. Jika kalian orang yang selalu bersyukur, Sigra, ya Sigra, emang begitu mobilnya. Tapi kalau kalian orang yang kritis akan hal-hal seperti ini, Sigra cukup layak dihujat. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.